Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kualitas lingkungan tanah oleh saya, Febriana Nurmasa Fitri, dosen pengampunya Ibu Nurani SKM MKKK. Di sini saya mengambil dari sumber, yaitu dari buku Analisis Kualitas Lingkungan oleh Dr. Muhammad Ikhtiar SKM MKes. Nah, di PPT pertama ini kita akan membahas yang pertama pengertian tanah, kualitas tanah, dan pencemaran tanah. Pengertian tanah yaitu menurut Verhoeven 94, tanah adalah kumpulan dari bagian-bagian padat yang tidak terikat antara satu dengan yang lain, atau diantaranya mungkin material organik, dan rongga-rongga di antara bagian-bagian tersebut berisi udara dan air. Lalu menurut Craig 91, tanah adalah akumulasi mineral yang tidak mempunyai atau lemah ikatan antar partikelnya, yang terbentuk karena pelapukan dari batuan. Lalu menurut Das 95, tanah merupakan material yang terdiri dari agregat mineral-mineral padat yang tidak tersedimentasi atau terikat secara kimia satu sama lain, dan dari bahan-bahan organik telah melapuk atau yang berpartikel padat, disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Lalu pengertian tanah menurut Bowles 84, tanah merupakan campuran partikel-partikel yang terdiri dari salah satu atau seluruh jenis berikut. Yang pertama itu berangkal, adalah potongan batuan yang besar, biasanya lebih besar dari 250 sampai 300 mm, dan untuk ukuran 150 mm sampai 250 mm. Fragmen batuan ini disebut krakal. Yang kedua atau selanjutnya yaitu kerikil, adalah partikel batuan yang berukuran 5 mm sampai 150 mm. Lalu pasir adalah partikel batuan yang berukuran 0,074 mm sampai 5 mm, yang berkisar dari kasar dengan ukuran 3 mm sampai 5 mm sampai bahan halus yang berukuran kurang dari 1 mm. Lalu selanjutnya lanau atau silt adalah partikel batuan yang berukuran dari 0,002 mm sampai 0,0074 mm. Lalu lempung adalah partikel mineral yang berukuran lebih kecil dari 0,002 mm yang merupakan sumber utama dari kohesi pada tanah yang kohesif. Lalu koloid adalah partikel mineral yang diam dan berukuran lebih kecil dari 0,001 mm. Lalu yang selanjutnya yaitu kualitas tanah. Menurut Doran dan Parkin 94, memberikan batasan kualitas tanah adalah kapasitas suatu tanah yang berfungsi dalam batas-batas ekosistem untuk melestarikan produktivitas biologi, memelihara kualitas lingkungan, serta meningkatkan kesehatan tanaman dan hewan. Lalu menurut Johnson 97 mengusulkan bahwa kualitas tanah adalah ukuran kondisi tanah dibandingkan dengan kebutuhan satu atau beberapa spesies atau dengan beberapa kebutuhan hidup manusia. Lalu indikatornya kualitas tanah itu menurut SUE 2001, indikator kualitas tanah adalah sifat, karakteristik, atau proses fisika, kimia, dan biologi tanah yang dapat menggambarkan kondisi tanah. Lalu menurut Doran dan Parkin 94, yang pertama menunjukkan proses-proses yang terjadi dalam ekosistem. 2. Memadukan sifat tanah, kimia tanah.
dan proses biologi tanah. Yang ketiga, dapat diterima oleh banyak pengguna dan dapat diterapkan di berbagai kondisi lahan, lalu peka terhadap berbagai keragaman pengelolaan tanah dan perubahan iklim. Yang terakhir yaitu apabila mungkin, sifat tersebut merupakan komponen yang bisa diamati pada data dasar tanah. Lalu menurut Carlan et al. 96, yang pertama melestarikan aktivitas, diversitas, dan produktivitas biologis. Yang kedua mengatur dan mengarahkan aliran air dan zat terlarutnya. Yang ketiga menyaring, menyangga, merombak, mendetoksifikasi bahan-bahan organik dan anorganik, meliputi limbah industri dan rumah tangga serta curahan dari atmosfer. Yang keempat, menyimpan dan mendaurkan hara dan unsur lain dalam biosfer. Yang terakhir, mendukung struktur sosial ekonomi dan melindungi peninggalan arkeologis terkait dengan pemukiman manusia. Lalu sifat-sifat atau parameter yang digunakan di Universitas Sumatera Utara untuk penilaian kualitas tanah yang diorientasi pada pengelolaan merupakan peralihan atau intermediat dari kedua faktor ekstrim tersebut terdapat pada tabel ini. Nah, klasifikasi sifat-sifat tanah yang berkontribusi terhadap kualitas tanah didasarkan atas kepermanenannya dan tingkat kepekaannya terhadap pengelolaan. Itu menurut Islam dan Well 2000. Berubah dalam jangka harian atau rutin, itu ada kadar air, respirasi tanah, pH, N mineral, K mineral, PT sedia, dan kerapatan isi. Lalu ditentukan oleh manajemen dari beberapa tahun, itu ada agregasi, biomasa mikroba, respirasi basal, respirasi spesifik, karbon aktif, kandungan karbon organik, itu sulit berubah. Lalu selanjutnya sifat bawaan atau permanen, itu ada kedalaman tanah, lereng, iklim, restrictive layer, tekstur, batuan, dan mineralogi. Tidak berubah karena permanen ya. Lalu pencemaran tanah. Menurut Vega 2008, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Lalu menurut Darmono 2001 menyatakan bahwa ada dua sumber utama kontaminasi tanah, yaitu kebocoran bahan kimia organik dan penyimpanan bahan kimia dalam bunker yang disimpan dalam tanah, dan penampungan limbah industri yang ditampung dalam suatu kolam besar yang terletak di atas atau di dekat sumber air tanah. Lalu menurut Vega 2008, pencemaran tanah terjadi karena 5 hal, yaitu yang pertama, kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Yang kedua, penggunaan pestisida. Lalu masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Yang terakhir, air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Sumber limbah ada 4, yaitu limbah pabrik, manufaktur, industri kecil, dan industri perumahan. Limbah ini dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah industri padat yaitu limbah industri yang berupa cair atau hasil buangan industri berupa padatan,
lumpur bubur yang berasal dari proses pengolahan. Contohnya pengolahan pabrik gula, kertas, pulp, rayon, Pollywood, pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Lalu yang cair yaitu adalah hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat hasil dari proses industri pelapisan logam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.